Ibu, Yuzi, karena kau sudah kembali, cepat ceraikan Shimu itu. Siapa pria ini? Bukankah aku pergi menjemput suamiku selama 3 tahun? Yang hanya kutemui sekali. Shimu, oh Shimu, meskipun kau telah sendirian selama 3 tahun, sebagai wanita yang sudah menikah, kau tidak bisa begitu tidak terkendali. Kali ini, bahkan jika dia mengamuk, jangan kau luluh. baiklah aku mengerti. Semalam kau. Jangan-jangan katakan apa-apa. Ini 100 yuan, tadi malam. Anggap saja itu tidak pernah terjadi. Cuma 100 yuan. Penampilanmu tadi malam sangat buruk, hanya 100. Uang sekecil ini. Berapa lama kau ingin aku diam? Ini 100 lagi. Jangan bicara tentang tadi malam. Kalau tidak hati-hati. Pekerjaan ini benar-benar menghasilkan uang dengan cepat. Apa? Melakukan pekerjaan ini, Nona, apakah ini trik barumu? Berapa banyak usaha yang kau lakukan untuk naik ke tempat tidurku, dan kemudian kau mengaturnya untuk menarikku? Aku sakit. Jangan berpura-pura berdiri. Hei bangun, Tuan Hu, ini cepat ke rumah sakit. Susun dokter. Nora. Untuk pertama kalinya kau menderita cedera yang begitu parah. Apakah kau butuh aku untuk memanggil polisi untukmu? Panggil polisi? Tidak perlu. Hei, jangan bergerak. Kami baru saja menikah. Kami tidak berpengalaman. Ingat, dalam waktu dekat, jangan berhubungan badan. Pulang dan beritahu suamimu untuk menguranginya. Kau masih sangat muda. Jangan merusak kesehatanmu. Baiklah, terima kasih dokter. Hei, Mumu. Si Hui, kakak laki-laki Shimu. Apa yang kau lakukan di sini untuk melihat Qian Kan? Ada apa denganmu? Sakit? Bukan urusanmu. Presiden. Muchan asisten CE Hu Group. Kau terlalu kejam. Diam. Periksa wanita ini. Siapa dia? Jika perlu, beri dia kompensasi lebih. Hei, adikku sayang. Kakak, aku mengkhawatirkanmu. The film was translated and narrated Kakak dan by adik M apa Media. bisa bicara seperti ini, Presiden? Tidak perlu diperiksa. Si Hui. Ibuku hanya melahirkanku. Jangan mengklaim kekerabatan palsu. Kau sudah bermain-main sampai masuk rumah sakit. Masih berpura-pura tidak bersalah. Aku tidak percaya keluarga Shi tidak akan kembali. Cepat atau lambat aku akan punya kesempatan untuk bermain denganmu. Halo, putraku telah kembali. Datanglah ke keluarga Hu, bicarakan perceraiannya. Meskipun aku telah menjadi janda hidup untuknya selama 3 tahun, tapi apa yang terjadi tadi malam? Itu memang aku minta maaf untuknya. Perceraian itu bagus, lagi pula, posisi Nyonya Hu ini bukan milikku. Akhirnya, akan menemui pria yang menyia-nyiakan 3 tahun masa mudaku. Apakah aku? Jangan salahkan aku, karena kejam. Ayahmu tidak berguna, ibumu meninggal lebih dulu. Ibu tirimu menghambur-hamburkan lebih banyak lagi, 300 juta dari keluarga Huku, bukan sesuatu yang mudah dihadapi. Apa? 300 juta? Ibu tiriku sebenarnya menggunakan namaku untuk meminta begitu banyak uang kepada keluarga Hu.
Menikahimu tidak ada gunanya. Ya sudah, tapi masih terus-menerus memberi keluargamu uang untuk mengisi lubang tanpa dasar ini. Yang disebut babi keras kepala melihat kandangnya. Salahkan. Latar belakangmu yang buruk, tidak pantas untuk Yuziku. Ya. Aku tidak pantas untuk Tuan Hu. Aku setuju untuk bercerai. Kau tahu apa yang baik untukmu. Kau bahkan belum bertemu Xingmu, dan kau menceraikannya. Bagaimana jika dia tipemu? Bukankah itu kerugian besar? Wanita seperti dia, yang menggunakan bantuan untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan, jika semua wanita di dunia telah pergi, aku tidak akan memandangnya. Jika dia wanita dari tadi malam, mungkin. Tidak. Bagaimana aku memikirkan wanita itu lagi? Nyonya, Tuan Muda sudah kembali. Yuzi, kau sudah kembali. Xiao Yue adik perempuan yang Xiao Xiao. Xiao Yue, mengapa kau di sini? Bibi, aku sedang menjalankan tugas untuk sepupuku. Sepupunya memanggilnya untuk sesuatu. Dia bergegas. Ini untukmu, hadiah permintaan maaf. Anak ini begitu nakal setiap hari. Urusan penting apa yang mungkin dia miliki. Aku bahkan memanggil Simu ini untuk datang dan menandatangani surat cerai. Benarkah? Aku tidak tahu. Suami sepupuku ingin bercerai untuk menikahi sepupuku Zhao Zhao. Mungkinkah suamiku sangat terburu-buru untuk bercerai sehingga aku bisa memberi jalan untuk wanita lain? Kau pulang dulu. Ketika putraku punya waktu, aku akan memanggilmu untuk menandatangani. Ingat, selama kau anggota keluarga Hu, jangan lakukan apapun yang mempermalukan keluarga Hu. Kalau tidak keluarga Mushi, tidak akan bisa bertahan di kota Jing. Aku belum lihat baik-baik Bibi. Oh, bau kemiskinan. Apa yang perlu dilihat? Seseorang. Buang semua yang disentuhnya. Jangan kotori ambang pintu keluarga Hu. Keluarga Hu. Hei bangun. Tuan Hu, ini Dia juga bermarga Hu. Jika dia suamiku, aku tidak akan diganggu seperti ini. Linda, apa yang kau pikirkan? Mereka hanya kebetulan memiliki nama belakang yang sama. Lagi pula dialah yang bekerja di pekerjaan itu. Bagaimana mungkin? Halo bos. Linda, aku akan memberimu alamat. Cepat datang. Ada seorang Tuan Hu yang sangat tertarik dengan desainmu. Jika kita mendapatkan pesanan ini, studio kita akan terselamatkan. Kita tidak akan bangkrut. Benarkah hebat sekali? Ingat, nomor plat mobilnya adalah 88888. Ya. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Kakak, apa kau sudah sampai? Tiba. Aku punya kejutan besar untukmu. Dia tepat di depan pintu. Bawa dia masuk bersamamu. Kejutan apa? Sinyalnya buruk di pihakmu. Hei kakak, kukatakan The padamu, film was itu desainernya. translated and Kau akan narrated puas. by M Media. Tuan Hu, kurasa Tuan Lin memperkenalkanmu pada spesialisasi baru Suni ini. Teh bunga kan? Apa? Tuan Hu, biar ku katakan. Teh bunga. Baru Suni sangat lembut. Kau orang yang Lin Song, perkenalkan. Lepaskan. Hanya 100 yuan. Berapa yang kau inginkan? Untuk merasa puas, bukankah aku sudah memberikannya kepadamu kemarin? Apa yang kau bicarakan? Pura-pura bodoh ya? Baiklah, baiklah. Ini. Ambil semuanya. Mulai sekarang di Jingcheng. Anggap kau tidak pernah melihatku. Kau bertingkah seperti kau tidak ingin mengenalku. Begitu terburu-buru untuk memisahkan diri dariku. Tuan Hu, hari sudah malam. Tuan Wen sedang menunggu di lantai atas. Tuan Wen. Ingat, nomor plat mobilnya adalah 88888. Nomor plat kendaraan Anda adalah 88888. Benar. Anda Tuan Hu. Apa? Tidak mungkin. Pekerjaan mereka sangat menguntungkan. Bosku bilang dia butuh desain. Klien besar villa. Mungkinkah dia? Sekarang kau melepas sandiwaranya, mengubah nadamu lagi, memanggilku Tuan Hu sekarang. Maaf Tuan Hu. Kupikir
kau di sini untuk meminta uang padaku. Oh tidak. Nama saya Linda. Ini, Tuan Lin memintaku untuk menjemputmu. Tahu hadiah yang Lin Song sebutkan. Jadi kau benar-benar dalam pekerjaan ini. Ya. Hei, lihat ke sana. Katakan padaku. Berapa yang kau inginkan untuk meninggalkanku? Kira-kira setelah pajak. Sebanyak ini. 8 juta setelah kita tidur. Kau akhirnya melepaskan sandiwaranya. Kau melewati semua masalah ini untuk masuk ke tempat tidurku hanya untuk menunggu saat ini. Begitu. 8 juta. Apa kau pikir kau sepadan? Dia hanya kesal soal uang. Benar, dia hanya menghasilkan 200 per pesanan. Beberapa juta sekaligus. Itu banyak pesanan. Tuan Huo, tolong tenang. Aku tahu ini tidak mudah bagimu. Aku akan memberimu diskon. Kau tahu itu kan? Milikmu terlalu besar. Rata-rata orang tidak bisa memuaskanmu. Tapi aku berpengalaman. Saya jamin kepuasan Anda. Percayalah. Kau tidak masuk akal. Selamat datang. Tuan Hu, dengarkan saya. Anda suka yang seperti apa? Saya bisa memuaskan Anda. Dan saya cukup terkenal di daerah ini. Saya punya banyak pelanggan tetap. Ulasan mereka tentang saya, semuanya sangat bagus. Jadi ini bukan pertama kalinya. Tentu saja tidak. Saya sudah melakukan ini selama 3 tahun. Cukup. Berhenti mengikutiku. Beritahu Lin Song. Aku tidak membutuhkannya. Hei! Tuan Hu. Baiklah, kalau begitu. Saya akan bertanya pada Tuan Lin, apakah dia punya kebutuhan. Lin Song juga klinmu. Semacam itu. Pergi. Hei! Tidak. Kenapa kau marah lagi? Linda, Lin Song adik laki-laki Hu Lucy. kamu ketemu kakakku kan? Bagaimana kalian berdua bicara? Tuan Lin, saya rasa saya mengacau. Wei yang dia pemilik perusahaan desain. Saya tidak tahu kenapa. Tuan Hu pergi begitu saja saat melihat saya. Mungkin saya melakukan sesuatu yang membuat Tuan Hu kesal. Saya akan tambah 100 lagi. Jika Tuan Lin tahu, saya pernah menjemput saudaranya sebelumnya dan memberinya tip yang kecil dan menyinggung klien besar ini. Gak apa-apa. Aku dan kakakku baik-baik saja. Aku akan mengantarmu ke sana. Hei, Tuan Lin. Tuan Huoku, kenapa kamu begitu sedih? Perceraiannya. Dia tidak layak. Wen Xie sahabat Hu Lucy. Lalu apa? Tentu saja tidak. Saya sudah di bisnis ini selama 3 tahun. Jadi dia hanya berpura-pura polos. Bukan begitu. Kalian para wanita, kalau kamu ingin menjadi sesuatu, bersikaplah seperti itu. Apa namanya? Perburuan terarah. Semakin polos seorang gadis, semakin dia bermain. Diam. Yusei, ada apa denganmu? Aku belum pernah melihatmu semarah ini. Ceritakan pada sobatmu apa yang terjadi. Sobatmu akan membantumu. Aku punya teman yang memberikan pertama kalinya untuk seorang wanita yang tidak berharga. Dan dia tidak bisa melupakannya. Apakah itu normal? Apa masalahnya? Cuma masalah keperjakaan. Tapi memberikan yang pertama untuk wanita seperti itu agak tragis. Yusei, jangan bilang temanmu itu kamu. Pergi. Kak, buka pintunya. Kak, aku bawa Linda untuk bertemu denganmu. Buka pintunya. Tuan Lin, kalau tidak lupakan saja. Ngomong-ngomong, apakah Anda dan saudara Anda satu profesi? Kami sama-sama di industri jasa. Agak. Biar aku beritahu kamu, industri tempat kita bekerja cukup luas. Kita bertemu banyak orang. Tapi, selalu orang lain yang dilayani, kakakku dan aku. Dengan sifat kakakku. Kamu tahu kan? Dan terakhir kali dia yang melayani. Tak heran, dia sangat marah. Jangan khawatir, serahkan pesanan ini padaku. Aku jamin aku akan mengurusnya untukmu. Kak, buka pintunya. Kak Lin, sudah lama sekali sejak kau datang menemuiku. Aku sedang sibuk dengan urusan penting. Bagaimanapun, kau harus menghabiskan waktu denganku hari ini. Tidak, aku ada urusan penting hari ini. Aku tidak peduli kau harus menghabiskan waktu denganku.
berbisnis. Kau mengikutiku ke sini. Oh tidak, itu Tuan Lin. Dia yang membawa saya ke sini. Cukup. Wanita sepertimu. Bahkan sekali lagi melirik, membuatku muak. Jangan ganggu aku lagi. Keluar. Jangan dulu. Bisnis ini. Baiklah tidak ada bisnis, kalau begitu. Siapa yang mengganggumu? Dasar idiot. Halo. Apakah ini Nona Shimu? Orang yang bersamamu, mabuk berat. Ayo jemput dia. Bos, saya datang. Di mana Linda? Linda. Tahan dia di sini. Lakukan apa? Biarkan dia melayani. Kami berdua. Bagaimana dia tahu? Rumah baruku perlu didekorasi. Itu kakakku. Sebenarnya aku juga berpikir begitu. Aku melihatmu benar-benar bosan seharian dengan wanita-wanita teduh ini. Nongkrong bersama. Cepat hapus ini, bekas lipstik. Besok pergi ke Hu Group untuk bekerja. Hei, Kak. Pekerjaan apa? Aku belum puas bersenang-senang. Kupikir perusahaan akan terselamatkan jika kita mendapatkan pesanan ini. Akan terselamatkan. Sekarang benar-benar putus asa. Putus asa. Putus asa. Sayang, kalau aku tidak punya uang untuk membelikanmu tas desainer, apakah kamu masih mencintaiku? Nona Linda. Kau benar-benar sibuk. Bagaimana bisa saya bertemu? Tuan Huo ini di mana-mana. Yang kamu bicarakan cuma uang. Apakah kamu punya perasaan padaku? Clean baru. Dia sangat rewel, orang yang pilih-pilih. Jika dia tahu, bos minum seperti ini, saya khawatir tidak ada lagi kesempatan kerjasama. Tuan Huo, kebetulan sekali. Satu kali. Bisa melayani begitu banyak orang. Luar biasa. Tentu saja. Tuan Huo, saya masih ingin bertanya. Gaya seperti apa yang Anda suka? Maksud saya bisa mencoba apa saja. Dan nanti jika Anda tidak puas, saya tidak akan mengenakan biaya apapun. Jangan khawatir, Kak. Percaya padaku. The film Aku was jamin dia translated akan membuatmu and narrated by M puas. Media. Pergi. Tuan Huo, meskipun kerjasamanya gagal, Anda tidak perlu seperti ini. Nona Linda, kau benar-benar berdedikasi. Cleanmu sendiri. Layani dengan baik. Kau sudah punya clean. Mengapa kau masih mencariku? Dia khawatir saya akan terganggu dan tidak membuat desain yang bagus. Tuan Huo, jangan khawatir Tuan Huo. Jika saya mengambil proyek Anda, saya akan menghentikan semua proyek saya saat ini dan fokus pada Anda. Cukup. Aku akan memberitahumu. Aku benci jenis tidak bermoral demi uang. Tidak tertarik padamu. Hei, bukan, saya tidak bermoral. Apakah kau bermoral dalam pekerjaanmu? Tuan Huo. Beraninya kau merayu suamiku. Akan kurus kau saat kita sampai di rumah. Kakak ipar, ini salah paham. Bos dia mabuk. Salah paham, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kau merayu suamiku. Salah paham apa yang mungkin terjadi? Aku... Kenapa kau membantunya? Nona macam ini. Hanyalah toilet umum, menyakiti orang lain setiap hari. Menyentuhnya, hati-hati jangan sampai tertular sesuatu. Sudah cukup kau bicara. Jika sudah cukup, pergilah. Terima kasih Tuan Huo. Andai saja kau sedikit lebih menghargai diri sendiri, kau tidak akan berakhir seperti ini. Kenapa kau masih menyuruhku untuk menghargai diri sendiri? Bukankah kau sendiri melakukan itu? Ada apa? Hai, Linda. Dia punya bagian bawah yang robek dan terinfeksi, ditambah terlalu lelah, yang menyebabkan pingsan. Pacar macam apa? Kamu ini tidak tahu batas.
Oleskan obat padanya. Bukan aku dan dia. Jadi bagaimana? Kalau kamu tidak mau mengoleskannya, biar aku saja. Pertama kali tidur dengan seseorang. Bagaimana aku bisa bertemu wanita seperti ini? Tuan Hu, Aku hanya ingin mengoleskan obat untukmu. Apa kau kekurangan uang? Klin seperti apa yang kau terima? uang adalah sesuatu yang tidak mungkin dimiliki terlalu banyak. Kurasa kau tak punya harapan. Apakah jika ku berimu uang, kau akan melakukan apa saja? Kau bahkan menjadi simpanan seseorang. Tuan Hu, apa katamu? Apa? Apa aku salah? Tuan Hu, tolong jangan menghina saya, oke? Saya tidak seperti Anda. Saya punya suami. Kau punya suami. Dan kau masih melakukan ini. Punya suami. Bukan berarti saya tidak harus bekerja. Yang satu ingin menjual dirinya, dan yang lain mendukungnya menjual diri. Jodoh di surga. Suamimu benar-benar bajingan. Apa? Jaga dirimu. Hei, Tuan Hu, kita partner. Shimu benar-benar kau. Mumu. Pria tadi. Siapa dia? Obat ginekologi, sampai menggunakan obat semacam ini, betapa memalukan. Kurasa, keluarga Hu tahu, dia main-main dengan pria lain. Itu sebabnya mereka ingin menceraikannya. Mumu, apa yang ibumu katakan? Apakah itu benar? Dia bukan ibuku. Ibuku sudah lama meninggal. Kau, Mumu. Aku bekerja sangat keras agar kamu menikah dengan Huo Yuse. Pendanaan kita sepenuhnya bergantung pada keluarga Huo. Pernikahan ini sama sekali tidak boleh berakhir. Pergi. Minta maaf pada Huo Yuse. ayah. Bagaimana jika aku tetap pergi? Jika kamu benar-benar berani bercerai, aku si Kian tidak akan menganggap kamu sebagai anakku. Ibu, aku merindukanmu. Halo, Linda, aku sangat menyesal atas nama kakak ipar. Aku minta maaf padamu. tidak apa-apa. Awalnya aku pikir kolaborasi dengan keluarga Huo akan berhasil, akan menyelesaikan kebutuhan mendesak studio. Tapi sekarang, Linda, aku berencana untuk menjual studio. Bos, studio adalah karya hidup kita. Kau tidak bisa begitu saja jual seperti itu. Jangan khawatir soal uang, biar aku yang urus. Baiklah. Terima kasih atas kerja kerasmu. Halo Tuan Wan. Mengenai proyek desain interior yang Anda sebutkan terakhir kali. Apakah Anda sudah menemukan desainer yang cocok? Apel. Berubah pikiran. Aula biliar kekaisaran. Menunggu Nona Linda. Tembakan bagus Tuan Huo. Tembakan bagus Tuan Huo. Wan Yuan Anci Agrokuan. Aku akan memperkenalkanmu pada seorang wanita cantik nanti. Kau berdiri seperti ini. Biar aku ajari kau sedikit. Ya benar. Sedikit lebih tinggi. Benar. Benar-benar. Ya seperti itu. Industri kita cukup luas. Dan kita bertemu banyak orang. Tapi dia melayani kakakku. Tuan Huo ini, jangkauan layanannya sangat luas. Kau lagi. Tuan Huo kenal Linda. Aku tidak. Aku melakukannya. Kemarilah. Apa kau seputus asa itu? Butuh uang. Kau ambil clean apa saja. Kau tidak pilih-pilih jenis kelamin. Tidak. Apa yang kau bicarakan? Kau payah.
orang seperti itu. Kau benar-benar bisa melakukannya. Selama mereka memberimu uang, kau akan melakukan apa saja. Kau bahkan akan mengambil kekasih orang lain. Apa kau gila? Tuan Hu, aku tak menyangka kau juga kenal Linda. Karena kita punya koneksi seperti itu. Tentang kontrak untuk pinggiran kota terakhir kali. Bisakah kita menandatanganinya? Pinggiran kota. Kontrak. Anda benar-benar CL-nya? Lalu kita. Tidak mengenalnya sama sekali. Oh tidak. Aku salah mengira Cie sebagai gigolo. Sinu, kau benar-benar buta. Jelaskan cepat. Tuan Hu. Tuan Wen, apa yang Anda lakukan? Kau pandai berpura-pura. Aku hampir berpikir, kau kenal Tuan Hu. Hari ini, kau akan melayaniku dengan baik. Linda, janjimu sangat sulit didapatkan. Kau datang padaku hari ini. Bukankah hanya untuk uang? Selama kau melayaniku dengan baik. Uang bukan masalah. Lepaskan aku. Tuan Wan, tolong jaga sikap Anda. Hei, anak buahku ada di mana-mana di luar. Kau pikir kau mau kemana? Tuan Wan. Tuan Hu. Tuan Hu adalah suamiku. Jika kau berani menyentuhku, dia tidak akan melepaskanmu. Tuan Hu adalah suamimu. Lalu kenapa kau bahkan tidak tahu identitas aslinya? Sama sekali. Lelucon macam apa ini? Apa kau pikir aku anak berusia 3 tahun? Ini permainan kecil kita, kau tahu. Apa kau tidak mengerti? Permainan. Ya, dia tidak mau aku menunjukkan wajahku dan pergi bekerja. Sekarang, dia merajuk denganku. Kau bisa mencobanya jika kau tidak percaya padaku. Tapi konsekuensinya, aku tidak tahu apakah kau bisa menanggungnya. Ayo pergi. Lepaskan aku. Suamimu ada di dalam. Buktikan padaku. Ketuk pintunya. Ayo ketuk. Cepatlah. The film was translated Habis-habisan atau and tidak sama narrated sekali, by aku Ed mempertaruhkan Miller. segalanya. Terus ketuk. Suami. Suami. Sayang. Aku benar-benar minta maaf. Jangan marah. Sayang, aku salah. Apa yang kau lakukan? Tuan Hu, dia melecehkanku. Tolong aku. Tuan Hu, aku tidak menyadari kalian berdua. Keluar. Kau dengar itu? Suamiku menyuruhmu pergi. Pergi sekarang. Lepaskan. Maafkan aku. Aku akan keluar sekarang. Aku pergi sekarang. Terima kasih, Tuan Hu. Sekarang kau memanggilku Tuan Hu lagi. Bukan begitu barusan. Barusan aku hanya dalam situasi darurat. Situasi darurat. Jadi maksudmu, selama kau dalam bahaya, siapapun bisa menyelamatkanmu. Siapapun boleh. Kau bisa memanggil siapapun suami. Tidak. Ya. Tentang kau dan klaimmu. Aku tidak peduli. Kau punya waktu 3 menit. Hilang dari pandanganku. Terima kasih, Tuan Hu. Kau kembali bekerja sebelum sembuh total. Hati-hati jangan sampai tertular sesuatu. Menangkap sesuatu. Seandainya suamiku benar-benar kau, betapa indahnya itu. Simu, sadarlah. Bagaimana mungkin kebetulan seperti itu? Bagaimana mungkin dia suamimu? Dia benar-benar pergi dengan patuh kali ini. Wanita ini terus merayuku. Tapi selalu berhenti di tengah jalan. Apa yang dia coba lakukan? Tuan Hu, bukankah istrimu turun bersamamu? Istriku. Begini, aku baru tahu. Kalian berdua di depanku, berpura-pura tidak saling kenal. Ini semacam permainan.
Nona Linda dan aku sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya aku tahu bahwa dia istrimu. Aku sangat menyesal. Pantas saja dia tidak mau uang. Jadi dia mengincar. Posisi Nyonya mudah. Dia bukan istriku. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Pelacur. Beraninya kau menipuku. Bos, bagaimana dengan Tuan Hu? Aku akan berusaha lebih keras. Aku tidak akan membiarkan studio bangkrut. Terserah kau, Linda. Aku tutup sekarang. Cantik. Akhirnya aku mendapatkanmu. Apa yang kau lakukan? Tidakkah kau takut suamiku akan memberimu pelajaran? Tuan Hu berkata, bukan urusanmu. Bukan begitu. Bukan begitu. Kau membohongiku. Harus ada harga yang harus dibayar. Apakah bos baik-baik saja? Apa yang kau tunggu? Cepat kejar dia. Tuan Hu, aku mohon lepaskan aku. Aku tidak akan berani menggelapkan uang perusahaan lagi. Keluar. Tuan Hu. Tuan Hu. Sudah kubilang jangan ikuti aku. Linda. Kenapa kau? The film was Celaka. translated Kemana and kau lari? narrated by M Media. Aku telah dibius. Tolong aku. Tuan Hu. Aku tidak menyangka bertemu denganmu di sini. Ini. Pacarku terlalu banyak minum. Kami tidak bermaksud menyinggungmu. Aku di sini untuk membawanya pergi. Linda, cepat kemari. Aku Yuan An. Pacar. Suami. Dia bohong. Aku tidak. Keluar. Tuan Hu, apa yang kau lakukan? Apa dia pacarmu? Kau tahu sendiri. Kau seperti anjing. Aku sangat panas. Bawa aku pergi. Saudara, apakah kita mengejar? Usir monyet kering itu. Tidakkah kau lihat itu Huo Yose? Jika kau mau jangan libatkan aku. Bebek yang terbang setelah dimasak. Suami. Tenang. Masuk akallah. Tenanglah. Kemarilah. Apa kau sudah sadar sekarang? Jika kau sadar, keluarlah. Sio. Ceo diam-diam melakukan ini. Oh tidak, jika aku melihatnya. Dia tidak akan membungkamku kan? Kenapa aku tidak bisa melihat apa-apa, Ibu? Kenapa aku buta? Masih di sini. Keluar. Tuan Hu, kita ada konferensi video online. Masih ada setengah jam lagi. Apakah kau butuh bantuanku? Tidak perlu. Cepat dan ambil beberapa pakaian wanita. Keluar. Berita besar semuanya. Kita selalu, Tuan Huo yang anti wanita. Punya wanita di rumahnya.
Ketik 1 kalau mau lihat. Suami. Kau tidak bisa menyembunyikan keinginanmu untuk menjadi Nyonya Hu kan? Tuan Hu, permisi. Cepat pakai. Untuk mempertahankan klien. Kau benar-benar tidak akan berhenti. Simu, oh Simu. Bahkan jika kau berharap dia adalah suamimu, kau tidak bisa memaksanya untuk menciummu. Apa yang telah kau lakukan? Tuan Hu. Tentang kemarin, aku salah. Aku bersedia memberi kompensasi atas tekanan emosional Anda. Ganti rugi. Apa kau pikir aku kekurangan uang? Sengaja bicara seperti ini. Hanya mencoba menarik perhatianku kan? Sayang sekali. Aktingmu terlalu buruk. Bahkan jika kau berusaha sekuat tenaga untuk mendekatiku, aku tidak akan tertarik padamu. Anda tidak tertarik padaku, sudah kuduga. Lagi pula aku yang salah duluan. Jika memungkinkan, aku bersedia memberi kompensasi di tempat lain. Di tempat lain. Kau hanya mampu melakukan trik ini. Bagaimana mungkin dia punya desain yang aku buat? Tuan Hu, Anda juga tahu desainer ini. Bagaimana? Mungkinkah kau juga kenal desainer ini? Mungkinkah dia juga klienmu? Klienku. Tuan Hu, mari berkenalan kembali. Namaku Linda. Aku seorang desainer interior. Desain yang Anda pegang adalah desainku. Apa? Kau bilang kau seorang desainer? Ya, Bukankah kau itu? apa aku ini? Jadi Lim Song memperkenalkanmu padaku. Karena rumah di Taman Yujing. Kau bilang waktu itu, kau sudah menjalani profesi ini selama 3 tahun. Maksudmu desain interior. Apalagi? Jadi Tuan Hu, Malam itu di bar adalah pertama kalinya bagimu. selama kau anggota keluarga Hu, jangan lakukan apapun yang mempermalukan keluarga Hu. Kalau tidak keluarga Mushi, tidak akan bertahan di Jingcheng. Bagaimana dia masih ingat malam itu? Jika ini sampai ke keluarga Hu, aku tamat. Bagaimana mungkin? Aku bilang aku sudah punya suami. Kau punya suami. Lalu kenapa kau memanggilku suami? Suamiku kebetulan punya nama belakang yang sama denganmu. Aku salah memanggil namamu sebentar. Begitukah? Suamimu punya nama belakang yang sama denganku. Kalau begitu beritahu aku namanya. Mungkinkah aku bahkan mengenalnya? Apa yang kau bicarakan? Huo Yushi sangat terkenal. Dia pasti pernah mendengar tentangnya. Tidak mungkin. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan dia tahu siapa suamiku. Sudah kubilang kau tidak akan mengenalnya. Katakan padaku. Baiklah. Akan kukatakan padamu. Suamiku ada di Afrika, menambang emas. Apa? Itu terjadi 3 tahun yang lalu. Suamiku yang ingin memberiku kehidupan yang lebih baik telah pergi ke Afrika untuk menambang emas. Dia sekarang memicingkan mata tuanya, menjulurkan pantatnya yang besar di gurun Afrika, menggali emas untukku. Suamiku tersayang. Jadi, kau sangat merindukan suamimu. Kau bahkan mulai memanggilku suamimu. Meninggalkanmu sendirian selama 3 tahun. Lihat suamimu. Hampir sama saja dengan tidak ada apa-apa. Sungguh memalukan bagi kita para pria. Menurut pendapatku, dia sama sekali tidak pantas menyandang nama keluarga Hu. Jika aku suamimu, aku pasti tidak akan meninggalkanmu sendirian. Apa yang kau katakan? Kukatakan, desain rumah itu di Taman Yujing bisa diberikan kepadamu. Anggap saja kompensasi untuk malam itu. Baiklah Tuan Hu. Aku tidak akan mengecewakanmu. Mulai sekarang apapun masalah yang muncul, kau bisa menghubungiku kapan saja. Nona Linda, transisi Anda ke mode kerja sangat cepat. Anda seperti 2 orang yang berbeda. Kau terlalu baik. Terima kasih Tuan Hu. Tuan Hu, waktumu hampir habis. Tuan Hu, apa kau dan dia? Satu gosip lagi, dan aku akan mengirim Anda untuk menemani pria Hu itu untuk menggali emas di Afrika.
Akhirnya lolos juga. Datanglah ke Taman Yujing besok, dan segera tanda tangani surat perjanjian cerai, untukku. Kalau tidak kau akan menanggung akibatnya. Apa yang akan datang, tetap akan datang. Taman Yujing. Bukankah Tuan Hua tinggal di Taman Yujing? Taman Yujing. Mustahil. Itu pasti kebetulan. Shimu, apa yang kau lakukan di sini? Kesini untuk mengganggu Yujai lagi? Yuji! Huo Yoshi! Apa kau bilang rumah ini milik Huo Yoshi? Milik suamiku? Apa maksudmu suamimu? Kalian berdua akan bercerai. Aku peringatkan kau, jangan gunakan nama keluarga kami Huo untuk pamer di mana-mana. Katakan padaku, apa tujuanmu datang ke sini hari ini? Jadi Tuan Huo adalah Huo Yoshi. Dia orang yang ingin menceraikanku. Jika kau tidak bicara, aku akan menyuruh seseorang mengusirmu. Nyonya Jiang, kau salah paham. Aku di sini untuk menandatangani surat perjanjian cerai. Itu yang terbaik. Shimu, dengan latar belakang keluargamu, penampilanmu. Bahkan jika kau diberi 8 kehidupan, kau tidak akan layak untuk Yujaiku. Tanda tangani, dan pergi. Shimu, kau sangat bodoh. Baru menyadarinya sekarang. Kau bahkan menganggapnya seperti itu. Hai Bunda. Yujai, aku di Taman Yujing. Aku melihat Shimu. Dia bilang dia datang untuk menandatangani surat cerai. Kau perhatikan beberapa keluarga Shi. Bagaimana mungkin mereka begitu mudah menyetujui perceraian seperti itu? Dia pasti merencanakan sesuatu lagi. Aku tahu. Desainer Linda. Ayo pergi ke Yujing Yuan. Baiklah. Surat perjanjian cerai. Aku tak menyangka kau suamiku. Aku lebih tak menyangka lagi. Aku akan berada di rumah barumu yang akan segera direnovasi. Tanda tangani surat cerai ini. Memang tak ada takdir di antara kita. Mengapa Huo Yoshi ada di sini? Tidak mungkin. Jika dia tahu orang yang tidur adalah calon mantan istrinya, mungkin akan lebih menjijikan daripada menelan lalat. Tidak, aku ingin menjaga secercah harga diri terakhirku. Tunggu aku di sana. Keluar. Linda. Tuan Hu, Kenapa kau di sini? aku Jelaskan. sebenarnya aku kesini untuk menemuimu. Temui aku. Aku punya beberapa pertanyaan desain yang ingin kutanyakan padamu. Baiklah, katakan padaku. Kau kekasih seperti apa yang ingin kau cari di masa depan? Berapa anak yang kau inginkan? Maksudku berapa kamar yang harus kusiapkan untukmu? Untuk kamar anak-anak. Kekasih. Anak-anak. Suamiku. Tuan Hu, jangan khawatir. Aku sudah minum pilnya. Aku tidak akan hamil. Kau. Mungkinkah kemampuanku benar-benar buruk? Mengapa dia berubah pikiran begitu cepat? Kalau begitu Tuan Hu, setelah kau berkomunikasi dengan istrimu, beri aku pesan saja. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Astaga. Gosip yang mengejutkan. Presiden kita yang didilai banyak orang telah ditolak. Balas pesan. Kalau begitu dia bisa bertanya langsung lewat pesan. Tidak bisakah dia? Mengapa dia harus datang jauh-jauh ke sini? Shimu tidak datang. Apa yang sebenarnya wanita ini coba lakukan? Hampir keceplosan. Untungnya ada seorang desainer. Identitas ini sebagai kedok. Kakak ipar, apa kau melihat pesannya? Kakak Xiao Xiao akan kembali. Berhenti. Siapa kau? Kenapa kau muncul di rumah kakak iparku? Kakak ipar.
Aku mengerti. Satu lagi di sini untuk merayunya. Kau pikir kau bisa menghancurkan hubungan 10 tahun antara kakak Xiao Xiao dan kakak Yuzi? Pergi dari sini. Jangan kotori rumah kakak iparku. Bagaimana aku bisa ingat? Nama Nyonya Huo bukanlah Yan Xiao Xiao. Maksud Mo Shimu benar. Seluruh keluarga Huo tidak mengakui keberadaannya. Apa kau memanggilnya Nyonya Huo? Bagaimanapun juga, Tuan Huo dan Nona Xinu, mereka adalah pasangan suami istri yang sah secara hukum, selama mereka belum bercerai. Sepupumu Yan Xiao Xiao, dengan sadar menjadi wanita lain. Dasar jalang. Apa yang kau bicarakan? The Kakak film was ipar, translated kau harus and membelaku. narrated by M Media. Tuan Huo aku, Aku baru saja mendengar semuanya. Linda benar. Lagi pula aku belum bercerai. Jangan panggil aku kakak ipar lagi. ini semua salahmu. Linda. Linda. Linda dasar jalang. Tunggu saja. Linda, Hubungi Simu. Dan katakan padanya untuk tidak bermain-main. Dalam 2 hari ini segera tanda tangani perjanjiannya. Untukku. Kalau tidak dia akan menanggung akibatnya. Kau pingsan karena demam. Aku membawamu ke rumah sakit. aku mungkin masuk angin tadi malam. Terima kasih telah membawaku ke rumah sakit. Bukankah kau sudah menikah? Mengapa suamimu tidak datang untuk merawatmu? Suamiku dia. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaan. Aku tidak ingin membebaninya. Terima kasih telah membawaku ke rumah sakit. Meskipun kau sakit seperti ini, kau masih tidak mau memberitahu suamimu. Kau sangat peduli padanya. Suamiku dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sibuk. Begitu sibuk sampai kau hampir pingsan. Dan dia masih tidak mau datang menemuimu. Aku melihat suamimu. Bukan hanya seorang pemalas. Tetapi juga bajingan. Bajingan. Wanitanya sendiri. Dia bahkan tidak bisa melindungi. Dan membutuhkan pria lain. Untuk membawamu ke rumah sakit. Apa dia bukan bajingan? Suamiku dia. Kau masih membelanya. Kau benar. Dia benar-benar bajingan. Tapi, ini urusan keluarga. Ini bukan urusanmu, Tuan Hu. Kau pikir aku ingin ikut campur? Hu Yoshi. Jika kau tahu suamiku adalah kau, apakah kau masih akan mengatakan itu? Halo, Simu, apa kau ingat? Kalau hari ini ulang tahun adikmu, kembali ke sini sekarang. baiklah aku akan segera kembali. Hari ini ulang tahun Kian-Kian. Aku tak bisa datang dengan tangan kosong. Aku harus membelikannya hadiah. Tolong jangan putuskan aku. Aku mohon. Putus apa kau tidak mengerti kata ini? Lin Zong, bagaimana kau bisa memutuskanku begitu saja? Aku tidak setuju. Bisakah kau hentikan ini? Kau tidak masuk akal. Katakan berdasarkan apa? Kau putuskan lalu selesai. Aku sangat baik padamu. Lepaskan aku. Lihat ini. Ini pacar baruku. Kalau kau tidak putus denganku, mungkinkah kau mau jadi selingkuhan? Kalian berdua. Aku mengutuk kalian berdua untuk mati dengan mengerikan. Tuan Lin, apa yang sedang kau lakukan? Cuma bantu Tema. Terima kasih, sampai jumpa. Hei! Sialan! Tuan muda Lin dapat masalah lagi. Bukan masalah sebenarnya. Hanya saja dia menyukai istri seseorang itu saja. Apa? Di depanku dia bilang dia punya suami tapi dia berbalik dan menjadi pacar Lin Zong. Mempermainkanku sambil menggoda Lin Zong. Linda, kau benar-benar pintar. Kak, kau akhirnya kembali. Lihat,
Makanan dan kue belum disentuh. Aku sudah menunggumu. Kian, ini hadiah yang kubeli untukmu. Mumu. Bukannya ayah ingin menggurui tapi, ayah sudah lihat betapa baiknya Kian padamu. Ayah lihat semuanya. Dan kau. Kau bahkan tidak pulang untuk ulang tahun Kian. Kau sibuk apa seharian ini? Ayah, aku ada janji dengan Huo Yuxi siang ini untuk menandatangani surat perjanjian cerai. Apa? Cerai? Mumu, ini adalah waktu penting untuk pendanaan perusahaan. Titik kritis. Bagaimana kau bisa melakukannya di belakang kami dan menceraikan Huo Yuxi? Ayah, jika keluarga Si kita harus bergantung pada keluarga Huo untuk bertahan hidup, maka perusahaan ini lebih baik tutup saja. Kau. Ayah, kalau kau tidak mau kembali, maka jangan kembali sama sekali. Ayahmu beberapa hari ini, karena urusan perusahaan, dia belum tidur selama beberapa malam. Kau bertekad untuk membuatnya mati karena marah. Sebelum kau bahagiakan, ayah maafkan aku. Shimu. Huo Yuxi itu. Orang besar. Bisa menikah dengannya. Adalah berkah yang kau pupuk selama 8 kehidupan. Aku sungguh tidak tahu, apa yang membuatmu begitu sok. Mumu. Tidak bisakah kau lebih pengertian? Saat ini adalah tahap kritis dari putaran pendanaan kedua perusahaan. Kau tidak bisa menceraikan Huo Yuxi. Aku mohon. Jangan ceraikan Huo Yuxi. Baiklah. Nona Shi tolong pastikan untuk menandatangani surat perjanjian cerai hari ini. Kalau tidak kami akan mengajukan gugatan cerai. Ayah, kau istirahatlah yang baik. Aku akan datang menjengukmu lagi nanti. Kalian makan dulu saja. Shimu ini benar-benar tidak mudah untuk mendapatkan tanda tangannya. Masih mencoba menempel pada Yuxi kita kan. Seluruh keluarganya adalah lintah. Bunda, jangan khawatir. Aku punya banyak cara untuk membuatnya tanda tangan. Halo kakek. Daisy, apa kau sudah melihat Mumu? Sudahkah kau diskusikan kapan kau akan memberiku cucu yang gemuk? Kakek. Selama kakek di luar negeri, kakek fokus saja menjaga kesehatan kakek. Adapun yang lainnya, kakek tidak perlu khawatir. Mendengarkan nadamu, kau tidak mau. Aku akan kembali minggu depan. Jika aku tahu Mumu diganggu, kau akan lihat apa yang akan kulakukan padamu. Ayah, kau akan kembali minggu depan. Apa? Jadi kau bisa melihatnya untuk terakhir kalinya, untuk tinggal di rumah sakit ini selamanya. Lupakan saja, masalah ini selesai kalau begitu. Ayah. Pasti Jalang ini yang pergi mengadu ke kakakmu. Kakakmu masih terbaring sakit di tempat tidur, dan dia pergi mengganggunya. Apakah keluarga Shi punya hati nurani sama sekali? Bunda, jangan ikut campur dalam masalah ini. Aku akan menanganinya sendiri. Tuan Huo, orang tua itu sudah kembali. Apa kita masih akan bercerai? Tidak untuk saat ini. Minta pengacara menyusun kontrak baru. Selama dia dan aku berpura-pura mesra di depan orang tua itu, aku bisa membantu keluarga Si. Sepupu. Ada apa? Kau terlihat murung. Hari ini aku memesan kamar di Moonlight. Aku bahkan secara khusus menemukanmu. Desainer super cantik itu. Maksudmu Linda? Carl, itu dia. Lihat. Ini pacar baruku. Sepertinya kau punya hubungan baik dengannya. Tentu saja. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Sepertinya kau cukup luang akhir-akhir ini. Bahkan punya waktu untuk main-main dengan wanita. Serahkan ponselmu sekarang. Tidak mungkin. Segera pergi dalam perjalanan bisnis ke Afrika cepat. Berikan di sini. Linda. Aku akan membiarkanmu melihat apakah kau masih bisa mengganggu Lim Zong sampai ke Afrika. Di mana Lin Zong? Nona Linda. Kau mau kemana?
terburu-buru begitu? Nona Xiao, Tuan Lin memintaku untuk datang. Karena dia tidak di sini, aku akan pergi sekarang. Lin Zong mengirimmu tidak mungkin. Kapan selera pria ini terhadap wanita menjadi begitu buruk? Nona, kurasa kau salah paham. Tuan Lin dan aku hanya berteman. Teman. Orang-orang dengan status kita. Kapan kita perlu bergaul dengan orang rendahan sepertimu? Menurutku, kau di sini hari ini untuk menjual diri, berharap bisa menempel pada orang kaya dan naik tangga sosial kan? Jadi dia seorang putri ya? Satu lagi yang menjual diri. Berapa kau menjual diri? Sebutkan harga. Biar kami dengar. Xiao Yui, aku seorang desainer. Aku bukan wanita penghibur. Apakah kau di sini untuk menjual desainmu? Datanglah jual dirimu. Hari ini aku akan memberimu kesempatan ini. Ayo. Ayo. Habiskan segelas anggur ini dalam sekali teguh. Mari kita lihat ketulusanmu. Minum. Minumlah. Minumlah. Cepat minum. Kenapa kau tidak mau? Semua orang yang hadir adalah wanita atau pria terhormat dari Jingcheng. Jika kau minum segelas anggur ini, kami akan mengakuimu sebagai teman. Kau tidak berani minum. Itu berarti kau tidak memberi kami muka. Apa kau tidak melihat kelas apa kau ini? Menyinggung kami. Dan kau masih ingin berkeliaran di Jingcheng. Nona Linda, bukankah kau sangat arogan? Menamparku. Dan masih ingin mencuri kakak iparku. Sepertinya, kalau aku tidak minum hari ini, dia tidak akan membiarkanku pergi. Minum. Baiklah. Aku akan minum. Anggap saja ini sebagai permintaan maafku padamu. Aku salah sebelumnya. Benar. Akhirnya diminum. Kita masih berteman baik. Kau pikir meminta maaf padaku? Minum sedikit ini sudah cukup. Aku menyuruhmu minum. Minum. Bukankah kau berpura-pura mulia? Minum, habiskan. Minum. Minum. Pandai sekali berpura-pura. Cepat minum. Cepat minum. Nona Xiao. Karena teman Tuan Lin sangat tidak menghormatiku. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Masih mau kabur? Kau pikir kau mau kemana? Kali ini, akan kulihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Wan Yuan An, apa kau tidak takut? Suamiku akan menghadapimu. Tuan Wan, minumlah untuk menenangkan diri. Anggur ini adalah ciri khas di sini. Satu botol harganya 100.000. Linda, tak peduli berapa banyak ranjang pria yang kau tiduri. Ini adalah sesuatu yang tak akan kau peroleh kembali. Kau benar-benar tidak tahu diri. Tidak tahu berterima kasih. Bukankah dia sok mulia, menolak untuk menemanimu? Sekarang suruh dia melepas pakaiannya, satu persatu di depan umum. Ambil foto dan posting online. Mari kita lihat bagaimana dia menghadapi siapapun setelah ini. Menarik. Lepaskan untukku. Apa yang kau lakukan? Kakak ipar, lihat, aku baru saja membantumu, memberi pelajaran pada wanita naif itu. Lihat dia sekarang. Bukankah dia terlihat seperti anjing liar? Mari kita lihat bagaimana dia masih berani menggodamu lagi. Tuan Hu, akhirnya kau di sini. Wanita ini menggunakan namamu di luar, menipu semua orang. Dia baru saja mencoba merayuku, tapi aku langsung menolaknya dan sekalian memberinya sedikit pelajaran. Pelajaran kecil. Cuma minum-minum saja. Membuatnya membersihkan sepatuku. Sepatu bersih minum anggur. Benar. Cuma pelajaran kecil. Linda, kau baik-baik saja. kenapa dia ada di sini? Mungkinkah dia juga di sini untuk mempermalukanku? Dia dan Yan Xiaoxiao adalah teman masa kecil. Dia pasti berpihak pada keluarga Yan. Tuan Hu, jangan khawatir. Aku jamin, wanita ini tidak akan pernah lagi punya pikiran lain tentangmu. Keluar. Apa kau dengar? Bawa wanita ini keluar dari sini sekarang. Aku bicara padamu.
Mulai hari ini, keluarga Hu akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Wan. Keluarga Wan akan sepenuhnya diblokir di Jingcheng. Tuan Huo, aku tidak tahu. Apa salahku, Tuan Huo? Linda adalah desainer Hu Corporation. Berani-beraninya kau menindasnya. Itu sama saja dengan melawan Hu Corporation dan aku. Tidak. Tuan Huo, aku buta. Aku sungguh tidak tahu. Nona Linda, apakah orangmu? Tolong, lepaskan keluargawan kami. Tuan Huo, saya salah. Keluar. Tuan Huo. Nona Xiao, selamatkan aku. Kakak ipar, bagaimana kau bisa memihak wanita ini Linda? Xiao Yui. Hari ini aku akan melepaskanmu. Demi Yan Xiao Shao. Aku akan memaafkanmu kali ini. Jika ada waktu berikutnya, keluarga yang seperti keluarga Wan. Apa? Kakak ipar. Apa yang masih kalian lakukan di sini? Keluar. Linda. Bangun. Terima kasih, Tuan Hu. Apa? Melihat aku bukan Lin Zong. Kau menghindariku seperti ini. Tuan Lin dan aku tidak ada hubungan apa-apa. Nona Linda. Apa kau sesemangat ini untuk mencari pria di tempat sampah? Kau menikahi seorang pria simpanan dan pacarmu, Lin Zong, tidak bisa melindungimu sama sekali. Tuan Lin bukan pacarku. Apa? Maksudmu siang ini? Tuan Lin memintaku berpura-pura menjadi pacarnya untuk membantunya keluar dari situasi tanggung. Palsu. Maksudmu, Lin Zong bukan pacarmu. Kondisi ayahmu memburuk lagi, tetapi kamu dan Huo Yuzi jangan bercerai dan membuatnya kesal. Huo Yuzi baru saja menyelamatkanku. Mungkin dia masih punya sedikit perasaan padaku. Jika aku mengaku sekarang, mungkin dia akan setuju untuk tidak menceraikanku dulu. Tuan Hu, ada yang ingin kukatakan kepadamu. Apa? Sebenarnya, aku harus menjawab panggilan ini. Baiklah. Nona Shi, orang tua itu akan kembali ke negara. Tuan Huo, dia tidak ingin memperburuk kondisi orang tua itu. Saya harap Anda bisa berpura-pura menjadi pasangan dengannya. Sebagai kompensasi, Tuan Hu dapat membantu keluarga Shi melewati kesulitan mereka. Jadi dia tidak berencana menceraikanku untuk saat ini. Begitulah keadaannya saat ini. Syukurlah. Kau hanya tidak mau menceraikannya. Bagaimana kau bisa menguping panggilan telepon orang lain? Kebiasaan. Nona Linda punya sesuatu yang penting untuk kukatakan. Sekarang kau terganggu oleh pria lain. Kau pikir aku sangat bebas. Bukan seperti yang kau pikirkan. Tuan Hu, sebenarnya aku menelponmu tadi karena aku ingin berterima kasih. Sungguh terima kasih. Banyak. Karena telah banyak membantuku. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Terima kasih. Aku baru saja mendapat kartu orang baik. Sekarang aku tidak perlu bercerai. Syukurlah, ayah tidak akan marah lagi. Dan aku menyelamatkan studioku. Itu dia. Jangan bergerak. Cantik. Kau membuat kami susah mencarimu. Apa maumu? Lepaskan. Kau bahkan lebih cantik daripada fotomu. The film Malam was ini kita translated bisa and bersenang-senang. narrated by M Media. Jangan takut. Nanti kita akan membuatmu merasa senang. Pergi sana. Keluar. Bosan hidup. Huo Yoshi. Apel. Kau Huo Yuse. Lari cepat. Ayo lari. Yoshi, Apa kau baik-baik saja? aku akan membawamu ke rumah sakit. Cepat. Apa? Misi gagal. Kalian semua idiot tidak berguna. Kamu tidak mengatakan Huo Yuse. Tuan Huo juga akan ada di sana. Siapa di Jingcheng yang berani mengacaukannya? Kalian mungkin tidak peduli dengan hidup kalian, tapi kami peduli. Saudara Yuzi akan mempertaruhkan nyawanya. Untuk wanita jalang itu Linda. Tidak, aku harus segera memberitahu saudari Xiao Yao.
Saudari Zhao, kau harus segera pulang. Ada seorang wanita yang terus merayu saudara Yuzi. Tuan Hu, untuk tangan ini, untuk sementara waktu, jangan sampai basah. Akhir-akhir ini juga jangan. Gunakan tangan kananmu. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih dokter. Tuan Hu, terima kasih telah menyelamatkanku hari ini. Sampai cedera tanganmu sembuh total. Aku bersedia melakukan apapun untukmu. Apapun. Maksudku, keahlianku memasak, lumayan. Jika kau tidak keberatan, aku bisa mengantarkan makanan untukmu. Dan, apakah ada bagian dari tangan kananmu yang terasa tidak nyaman? Aku siap melayani Anda. Linda, kau bertindak seperti ini dengan pria lain. Apa suamimu tidak cemburu? Suamiku, dia sangat mempercayaiku. Suamimu yang brengsek. Hampir selesai denganmu. Dan kau masih menipu diri sendiri. Suamiku yang brengsek. Baiklah, aku tidak ingin peduli dengan kehidupan pribadimu. Setiap malam pukul 19, bawakan aku makanan. Ini tidak terlalu banyak untuk dimintakan. Tidak masalah, suami brengsek. Shimu, apa yang dia lakukan di sini? Aku tak menyangka Huo Yuzi begitu tampan. Kakak, apakah itu Huo Yuzi? Ya, tampan dan kaya. Jika aku tidak sakit, akankah Shimu berkesempatan menikah dengannya? Tapi Kian, ini sudah larut malam. Kenapa kau tidak di kamar rumah sakit? Kenapa kau lari keluar? Apa tubuhmu sanggup? Aku. Kian. Dokter. Shimu, kau membenciku. Kau bisa melawanku. Kenapa kau harus menyusahkan Kian? Dia sangat sakit, dan kau masih membawanya keluar dari kamar rumah sakit. Apa kau harus melukainya agar puas? Ayah? Apa ayah juga berpikir? Kalau aku menyakiti si Kian. Mumu, apa yang kau lakukan memang salah. Minta maaf pada ibumu dulu. Minta maaf? Kenapa aku harus minta maaf padanya? Jelas-jelas si Kian yang lari keluar dan pingsan. Kau tidak bertanya apa-apa dan langsung menyalahkanku. Apa kau lupa? Kalau aku juga putrimu. Mumu, ayah memang impulsif hari ini. Wajahmu bengkak. Aku akan ambilkan obat untukmu. Tidak perlu. Aku akan menjenguk Kian lain kali. Kian masih terbaring di ruang operasi. Kau hanya tak sabar untuk pergi. Menurutku, kau hanya ingin dia tidak sembuh. Dengan begitu keluarga Shi hanya akan memilikimu sebagai seorang putri. Bukankah begitu? Wei Fan. Mumu, ibumu masih marah. Kau harus pergi dulu. Dia bukan ibuku. Ibuku sudah lama meninggal. Tamparan hari ini akan kuterima. Tapi hanya itu saja. Lihat dia, sikap macam apa ini. Menurutku, dia bahkan tidak menganggap kau kepala keluarga sebagai apapun. Cukup. Mumu juga putriku. Apapun yang terjadi, kau tidak boleh memukulnya. Shimu adalah putrimu. Tapi bukankah Kian juga? Kian masih terbaring di ruang operasi. Tidak bisakah aku mengatakan sepatah kata pun tentangnya? Shi Qian masih berpihak pada Shimu. Tidak, aku harus membuat rencana lebih awal. Aku tak bisa membiarkan gadis itu mengambil harta itu. Tuan Hu. Pintunya tidak terkunci, masuklah. Ya. Linde, kau sudah bertekad. Tuan Hu, sup iga babi itu baik untuk pemulihan. Ingat untuk meminumnya. Akan kutinggalkan di sini untukmu. Linda. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Aku tak sengaja menyentuhnya. Katakan yang sebenarnya, apakah suamimu memperlakukanmu dengan buruk? Kenapa dia tiba-tiba menanyakan itu?
Mungkinkah dia curiga dengan identitasku? Suamiku memperlakukanku dengan sangat baik. Kami sangat mesra. Masih berbohong. Dia melecehkanmu, dan kau masih tidak mau menceraikannya. Apa kau sangat mencintainya? Tuan Hu, apakah aku mencintainya atau tidak? Bukan urusanmu. Jangan pergi. Yuzi, Xiao Xiao. Mengapa kau kembali ke negara ini? Yan Xiao Xiao putri tunda keluarga Yan. Kenapa kau tiba-tiba di sini? aku hanya ingin memberimu kejutan. Aku kembali. Apa kau bahagia? Senang. Jika mereka tahu, aku adalah istri sah yang selama ini coba disingkirkan Hu Yoshi. Untuk disingkirkan, aku penasaran apa yang mereka berdua pikirkan. Yuzi siapa dia? Nona Yan, aku di sini untuk mengantarkan makanan Tuan Hu. Jadi kau pelayannya. Kau sudah bekerja keras hari ini. Tapi karena aku sudah kembali untuk memasak, tidak membutuhkanmu lagi. Aku akan meminta seseorang untuk mengatur pekerjaan lain untukmu. Xiao Xiao, Linda bukan pembantu. Dia adalah desainer yang kupekerjakan untuk Taman Yujin. Tuan Hu, karena sudah ada yang mengurusmu. Kalau begitu aku pergi dulu. Saat kau senggang, mari kita bicarakan kontrak desainnya. Besok pukul 9 pagi, mari kita tanda tangani kontraknya. Mengerti? Yujai, aku ingin kau membantuku membuat janji dengan Shimu. Aku ingin bertemu dengannya. Menemuinya mengapa? Dia merawatmu begitu lama. Aku ingin berterima kasih padanya secara langsung. Shimu kan? Pernikahan ini tidak pernah menjadi milikmu. Xiao Xiao, kau tahu, aku tidak terlalu suka orang-orang terlalu dekat denganku. Yujai, bagaimana tanganmu terluka? Apakah Lindy yang melukaimu? Tidak, Yujai, aku tahu seorang desainer interior terkenal di dalam negeri. Jika kau membutuhkannya, aku bisa merekomendasikannya kepadamu. tidak perlu. Aku sangat puas dengan Linda. Tapi sepertinya, Xiao Xiao, kau baru saja kembali ke negara ini. Kau butuh istirahat yang baik. Aku akan meminta Mu Chen mengantarmu kembali. aduh gawat, aduh gawat. Aku terlambat, aku terlambat. Apa kau buta? Bukankah ini desainer hebat kita? Kudengar, kau sedang panjat sosial. Bagaimana kau bisa naik ke bos? Dan sekarang kau ingin naik ke Huo Yoshi? Ada apa? Kenapa kau tidak melihat dirimu sendiri di cermin? Dia adalah Huo Yoshi, tidak akan pernah melihatmu. Setidaknya aku punya kualifikasi untuk bekerja sama dengan Huo Yushi. Apa kau? Jangan terlalu sombong. Jika bukan karena Tuan Wei yang menarik ulur untukmu, kau bahkan tidak layak untuk membawa sepatu Huo Yoshi, apalagi punya kesempatan untuk membahas kolaborasi. Aku bicara padamu, apa kau dengar? Linda, kau benar-benar jalan. Di satu sisi kau menggoda Tuan Huo, dan di sisi lain kau membawa pria ini ke perusahaan. Apa kau punya malu? Fianqi, diam. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Dan kau simpan pria. Sebelum keamanan perusahaan, sampai di sini, keluar. Apa kau dengar? Aku ingin melihat. Bagaimana kau akan membuatku keluar? Aku adalah direktur desain utama perusahaan ini. Aku yang memutuskan siapa yang keluar, dan siapa yang tinggal. Keamanan, keluarkan dia dari sini. Ada apa? Tuan Huo, kenapa kau di sini? Untuk menandatangani kontrak sendiri. Apel. Dia Tuan Huo. Desainermu cukup mengesankan. Kurasa aku tidak pantas untuk berkolaborasi denganmu. Tidak. Bisakah Anda bekerja sama dengan kami? Itu akan menjadi kehormatan bagi kami. Ada apa? Cepat minta maaf. Tuan Huo, saya benar-benar tidak tahu siapa Anda. Saya tidak mengenali Anda. Anda adalah Tuan Huo. Tolong, bermurah hatilah. Jangan disimpan di hati. Tuan Huo, tolong maafkan saya. Maafkan saya. Aku sudah terlambat pagi ini. Sekarang, kalau karena masalah ini, kerjasamanya gagal, ruginya besar. Tuan Hu, masalah hari ini adalah belum sepenuhnya dipertimbangkan perusahaan kami. Bagaimana kalau begini? Aku akan mentraktirmu makan untuk meminta maaf. Kau pilih tempatnya. Bagaimana menurutmu? Apa wanita ini bodoh? Aku membantunya, dan dia masih ingin meminta maaf kepadaku. Jika Anda tidak puas, bagaimana kami harus memberi kompensasi? Kau sangat suka disalahkan untuk orang lain kan? Dia, bagaimanapun juga anggota perusahaan kami. Kalau begitu biarkan dia pergi. Bagaimana? Itu tidak mungkin. Ini seharusnya dalam batas kemampuan darimu. Tentu saja. Chenqi, kau dipecat. Tuan Huo, Tuan Wei, baiklah, keluar. Ini ambillah. Terserah kau. Tidak mungkin. Cepat. Tuan Hu,